Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu Adi dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dengan channel Mulyana Terpadu, di mana pada sub bahasan selanjutnya yaitu kita membahas soal kimia. Yang sebelumnya kita sudah membahas pelajaran matematika dan fisika. Kita sekarang ke sub bahasan kimia, di mana sub bahasan kimia ini termasuk dari ilmu eksak yang ada, khususnya sini kimia sub pengantar ilmu kimia. Terlebih dahulu membaca dari teori-teori ilmu kimia tersebut. Dan bab yang pertama ini menjudul materi dan perubahannya. Poin pertama, pengertian dari ilmu kimia. Ilmu kimia adalah suatu ilmu yang mempelajari zat tentang susunan dan strukturnya, serta perubahan-perubahan zat itu. Jadi ilmu kimia mempelajari 3 pokok masalah penting, yaitu materi, perubahan materi, dan yang terakhir energi yang menyertai perubahan tersebut. Yang kedua, poin kedua yaitu pengertian dari materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Alam semesta ini terdiri dari materi seperti batu, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Jadi semua makhluk hidup dibangun oleh materi, dan hidupnya tergantung pada energi atau tenaga, yaitu kemampuan untuk melakukan usaha. Materi dan energi erat hubungannya. Semua perubahan materi selalu disertai dengan perubahan energi yang dirumuskan oleh Albert Einstein. E sama dengan mc kuadrat, di mana E adalah energi yang dihasilkan, M massa benda dalam satuan kilogram, C kecepatan cahaya dalam konstanta 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dengan catatan, pengertian massa dan berat tidaklah sama. Massa adalah jumlah materi yang menyusun benda, berat adalah besarnya gaya gravitasi yang dialami benda. Tetapi dalam ilmu kimia, massa dan berat memiliki satuan yang sama, yaitu gram. Jadi dari subbahasan kimia yang pertama yang disebut dengan materi dan perubahannya, kita sudah mengetahui apa itu materi. Kita lanjutkan. Setelah materi, kita masuk ke perubahan materi. Perubahan materi. Materi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Perubahan ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perubahan fisika, yaitu perubahan zat yang tidak disertai terjadinya zat yang baru yang lain jenisnya. Contoh, gula dilarutkan dalam air dan air dipanaskan dan lain-lain. Yang kedua, perubahan materi ini disebut perubahan kimia, yaitu perubahan zat yang disertai terjadinya zat yang baru jenisnya. Contoh, kertas terbakar, pembusukan, berkaratnya besi, dan lain-lain. Perubahan kimia ini disebut juga dengan reaksi kimia atau reaksi saja, yang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pertama, reaksi analisis peruraian, yaitu jika dari suatu zat sebagai akibat proses kimia terbentuk beberapa zat baru yang bagian-bagiannya lebih sederhana dari zat asal. Contoh, oksida raksa diuraikan menjadi raksa dan oksigen. Berarti memberi, diubah, atau menghasilkan. Tanda panah itu yang berarti memberi, diubah, dan menghasilkan. Kedua, reaksi sintesis atau pembentukan, yaitu jika dari 2 macam zat atau lebih akibat dari proses kimia terbentuk zat baru. Contoh, karbon ditambah dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida. Di sini ada catatan susunan partikel materi. Sudah diketahui materi yang dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ternyata penyebab hal ini diantaranya adalah partikel dasar penyusun materi tersebut yang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pertama, zat atau zat tunggal. Materi yang susunannya homogen, serba sama, dengan sifat-sifat kimia yang sama,
yang termasuk zat tunggal adalah pertama unsur atau elemen, yaitu zat kimia yang dengan cara kimia biasa tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana komposisinya dan yang berbeda sifatnya daripada zat semula. Di alam semesta ini terdapat lebih 92 unsur ditambah dengan unsur-unsur buatan manusia, misalnya kalium, barium, hidrogen, besi, dan lainnya. Untuk menyatakan rumus zat-zat kimia dengan singkat oleh Berzelius, tiap-tiap unsur diberi tanda atom yang terdiri dari satu atau dua huruf Latin atau Yunani. Misalnya kalium dengan lambang notasi K, barium dengan B, A-nya kecil, besi, NF, dan lain-lain. Nah, berdasarkan sifat-sifatnya, unsur itu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Nah, demikianlah materi yang pertama dari kimia dengan bahasan materi dan perubahannya. Untuk unsur-unsur yang berdiri 3 kelompok itu kita lanjut di episode selanjutnya. Oleh karena itu kita terus channel Mulai Terpadu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komennya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.